Hello guys, selamat malam. Balik lagi nih bareng aku, Aka. Udah lama banget nggak ngevlog. Sudah sangat-sangat lama, 6 bulan, 5 bulan, setahun. Kalau setahun sih kayaknya enggak ya. Oke, ini apa ya? Di video kali ini aku cuma mau ngomong tentang, mungkin bisa dibilang, bentar. Posisi kameranya udah oke belum nih? Mungkin bisa dibilang update channel mungkin. Jadi setelah dalam waktu kurun 5 bulan, 6 bulan tuh aku ngapain aja, kegiatannya apa aja. Dan ya kalian bisa lihat sendiri, aku sudah tidak memakai motorku yang sebelumnya, Satria F. Aduh, kok ngomongnya geter-geter ya. Aku udah nggak pakai Satria F 150 yang injeksi karena sudah aku jual. Terus kenapa gantinya ini Vario 125 yang ini manufaktur tahun 2020. Nah, nanti itu akan aku beberin di video-video selanjutnya ya, biar ada konten baru lagi. Terus mungkin ada yang mau bilang, wah dulu terkenalnya karena Satria, sekarang ganti Vario. Ya gitu deh, pokoknya ada suatu alasan yang bikin aku pengen main Matic. Gak tahu sih, ini mungkin alasan kuat sih. Oke, jadi ini aku nyoba ngerekam malam-malam aja deh, karena ya kalau pagi, ya pagi siang sore itu kerja. Walaupun udah WFH sih, tapi kerjanya tuh harus standby terus, nggak bisa yang buat colong-colongan. Ya mungkin ada momen bisa, cuman jangan deh, ntar kalau ada error bingung ntar. Oke, jadi aku cerita sedikit selama ini kok jarang update. Pertama jarang update tuh karena waktu itu tuh kesibukan. Ya semua ini berawal dari kesibukan skripsi. Skripsi yang molor. Jadi aku harus mengejar skripsiku dulu, menyelesaikan itu semua. Terus ditambah dengan kesibukan yang lain, kegiatan yang lain, kayak entah kegiatan di rumah sambil kegiatan cari-cari loker, tentunya lapangan pekerjaan. Jadi sebenarnya itu aku udah sempat kerja di Jakarta, cuman gak ada sebulan karena nggak betah, nggak cocok. Sebenarnya itu perusahaan oke sih, kalau mungkin kalian suka bidang otomotif pasti kalian akan suka sih dengan perusahaan itu. Cuman aku kurang cocok aja. Terus habis itu keluar, sambil keluar sih ya cari-cari perusahaan yang lain. Basicku tuh adalah anak elektro arus lemah. Jadi yang kadang bukan dibilang tukang servis TV atau AC atau speaker atau apa ya, bukan, karena kita nggak belajar ke sana. Walaupun sebenarnya harusnya bisa, cuman aku jujur nggak bisa. Ya mungkin ngerti dikit-dikit lah. Nah, karena backgroundku adalah anak teknik elektro, entah aku waktu itu pingin coba keberuntungan atau kepo juga sebenarnya tentang perusahaan IT. Ya tentang coding gitulah. Walaupun aku waktu di kuliah itu dapet sih, tapi dikit. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol, ketemu, tes, keterima deh malah di perusahaanku yang baru ini, di bagian IT. Aku sebagai developernya. Jadi kerjaan gue adalah membuat software atau aplikasi untuk web atau untuk mobile, untuk para klien, agar bisa meringankan para konsumen dan juga para karyawannya, untuk mempermudah sih sebenarnya. Karena sekarang kan apa-apa digital, semuanya era cepat, Internet of Things dan segala macam. Oke, jadi ya cerita singkat dulu. Nah, karena dengan kesibukan baruku tadi, jadi untuk motovlognya tuh agak-agak libur, agak-agak kosong. Sebenarnya jujur kangen banget pengen bikin konten. Waktu itu sempat 2 minggu kemarin apa 3 minggu ya, udah sempat keluar. Cuman waktu itu
ya kan masih masa-masa PKM. Ya sebenarnya sih kalau PKM di Semarang tuh masih oke lah, masih aman lah. Yang penting kita jaga diri dan protokol kesehatannya tetap jalan. Cuman waktu itu kalah sama males. Jadi begitu. Terus ya akhirnya kok tadi sore kepikiran untuk bikin konten. Kangen juga, udah lama. Ini semoga mic-nya masuk ya. Takutnya nggak masuk. Ngomong panjang lebar. Dan sebenarnya aku mau rencana tuh ada bagi-bagi kaos sih. Ya lumayan lah. Kaos kecil-kecilan. Ntar di video selanjutnya ya, aku bikin apa namanya? Bikin sayembara atau pokoknya sih sebenarnya ini nggak ada syarat khusus sih. Ya biasalah, cuman follow, subscribe, udah, like atau mungkin apa. Terus udah nanti aku pilih random. Asik juga ya, Pak. Sebenarnya pakai Matic tuh asik juga sebenarnya. Ya tinggal ngegas doang. Terus tinggal duduk lah, tinggal duduk santai ngegas. Tapi memang nanti pasti aku akan bakal ngerasain momen kangen sama kopling. Kadang tuh tangan tuh masih yang kiri ya, tuh kadang tuh kayak masih sering megang-megang ini nih, megang-megang handle atau lever kiri. Karena masih kadang kepikiran kopling. Atau mungkin kalau ntar setelah sering pakai ini jadi lupa kopling, nggak tahu deh. Tapi seharusnya enggak sih, karena udah kayak di luar apa ya, di luar daya ingat, harusnya udah kayak otomatis gitu loh. Terus nanti beserta alasan-alasan kenapa aku milih Vario nggak yang lain segala macam tuh nanti akan ada di video selanjutnya. Terus kenapa yang 125 cc nggak yang 150, itu juga nanti aku jelasin di videonya. Soalnya ada yang menarik di Vario 125 itu bagiku ya. Terus apa lagi? Sebenarnya aku milih ini tuh antar deh. Kok pengen bahas ya, tapi ntar aja deh. Kita bahas motor ini deh, motornya Vario yang akan launching katanya. Entah tahun depan atau entah 2 tahun lagi. Semoga sih jangan deket-deket. Jadi yang katanya isunya itu sih, ada platinum, boleh juga tuh buat. Jadi ada isu, yang kabar tuh tentang Vario 4 klep. Ya sebenarnya bahan motornya sih udah ada, bisa pakai SH125 atau SH150 di Eropa ya, apa di Thailand nih. Apa yang di Indonesia tuh udah 4 klep ya. Yang ESP baru, ESP Plus namanya kalau nggak salah, itu kan udah 4 klep. Ya sebenarnya udah tinggal ada bahannya, tinggal cangkokin ke body Vario ini aja udah jadi sebenarnya. Entah kalau mungkin mikir malasnya gitu. Cuman nggak tahu Honda gimana. Ataukah harusnya sih memang tetap penyesuaian sih ya, antar mungkin apa ya, rasio gearnya atau roller segala macam, V-belt segala macam. Dan semoga sih harganya nggak mahal-mahal banget, tapi tetap menurutku naik sih harganya. Mungkin untuk Vario 150 mungkin di angka 25-26 mungkin. Terus ntar PCX yang 4 klep mungkin naik lagi 1 juta 2 juta mungkin aja sih. Dan mungkin akan ada pasar bahwa 125 nya, Vario nya 125 itu nggak pakai 4 klep. Ada kemungkinan, aku mikirnya gitu. Jadi kayak pembeda gitu loh. Tapi semoga mesin-mesin Vario yang ini 150 125 ini yang generasi sekarang dan sebelumnya itu bisa pakai 4 klepnya yang baru. Ya biar nggak kecewa banget, karena Honda kan kadang gitu. Facelift all new. Facelift all new, kadang kan gitu, ngagetin. Terus apa lagi? Ya ini sambil jalan-jalan, semoga kameranya nggak burem. Bentar, gosok dulu. Anjir, enak juga ya keluar malam sekarang. Ya memang udah nggak begitu rame, walaupun ini tetap normal sebenarnya, new normal, masa transisi.
orang tetap harus butuh beraktivitas lagi. Ekonomi juga nggak bisa yang berhenti total. Ya itu dua hal yang tidak bisa saling unggul sih, kesehatan dan ekonomi itu semua saling menyatu. Bukan menyatu, berkesinambungan. Ya gitu. Nggak bisa yang salah satu superior. Menurutku nggak bisa. Karena kesehatan, orang sehat biar bisa kerja. Dan orang yang misalkan nggak bisa kerja itu juga bisa pengaruh ke kesehatannya. Iya kan, banyak hal, mungkin makannya kurang baik, gizinya kurang baik, atau stres segala macam. Jadi itu nggak bisa dipisahkan sih. Dan ya manusia Indonesia tuh orang-orang Indonesia tuh orang-orang yang unik. Jadi nggak bisa disamain dengan negara lain yang ya memang plus minus, tapi kita tuh bangsa yang bermacam-macam masalahnya. Kita tuh orangnya macam-macam. Apalagi kita negara besar berkepulauan yang sekitar sekarang berapa? 17 ribuan 16 ribuan. Ya kalau membahas politik segala macam, trik apa namanya? Kok trik? Apa sih yang lagi ngetren itu? Bahasanya para pembahasan sekarang tuh konspirasi. Ya Allah, cari kata konspirasi susah. Ya namanya teori konspirasi itu bisa bener bisa enggak, kan namanya teori ya, tergantung teori juga masing-masing kan. Orang berteori konspirasi sendiri ya sesuai dengan teorinya sendiri. Aku juga bisa bikin teori konspirasiku sendiri. Jadi kita ya sebenarnya kita sering banget berteori sebenarnya, teori konspirasi itu. Cuman tinggal kalian gimana melihat itu. Apakah kalian menerima teori konspirasinya si A, si B, si C, si D, dan berbagai macamnya. Itu kan juga kadang kalian mencocokkan diri. Teoriku gini ya, kalau teorinya si A, nggak cocok. Terus, ternyata yang cocok itu si C. Nah, ternyata si A, B, dan D ini karena nggak cocok, agak disangkal gitu, agak denial kayak, yang C ini yang paling benar karena yang menurutku paling cocok. Yang A, B, dan D itu salah. Ya itu sebenarnya tambah salah. Karena kalau sudah merasa paling benar tuh, itu awal kehancuran sih. Yang paling benar tuh kebenaran sih. Ya asik. Dan kebenaran yang lain tuh akan mendampingi kebenaran yang lain. Jadi tidak akan ada saling tumpuk kebenaran. Ya seperti contohnya 4. 2 tambah 2 tuh 4. Oke, benar. Tapi kan 1 tambah 3 juga 4. 1 kali 4 juga 4. 4 kali 1 juga 4. 4 tambah 0 juga 4. Jadi tergantung caranya bebas. Tapi angka 4-nya tuh kebenaran. Ya muter-muter dulu deh. Habis ini putar balik ya. Putar balik aja deh. Oke, jadi kayaknya setelah ngelantur sana sini dan update channel, aku usahain untuk seminggu sekali upload. Ini aku niatin banget. Karena jujur udah kangen banget sih. Lexi. Ya ntar aku bahas di video selanjutnya kenapa nggak milih Lexi. Enak banget nih motor, stabil. Please. Tapi ini ntar mungkin tetap aku tambahin olinya dikit lah, kanan kiri. Agak dikerasin dikit. Sama main per ntar. Tapi coba kita lihat selama sebulan ini, 2 bulan ini, impresiku terhadap motor ini gimana. Impresi pertama tentang motor ini sih asik sih. Ini motor lincah, stabil. Untuk kenceng di cc-nya enggak juga, tapi cukup lah.
Cuman aku udah ada beli part untuk upgrade performa tuh udah ada sih, tinggal nunggu datang aja. Tapi ini aku belum pernah ngebecek motor ini, cuman buka gasnya segini doang. Karena aku kebiasaan kalau naik motor tuh ngurut, nggak yang buka gas. X-Ride, kayaknya X-Ride yang baru tuh juga asik ya. Sumpah ini aku tuh lagi bener-bener keracunan Matic sebenarnya. Sama bebek. Entah bebek yang kayak MX King atau Supra, tapi itu nggak begitu sih aku. Lebih ke bebek-bebek ya standar, bebek 125 kayak Supra bapak itu, atau Jupiter mungkin, atau mungkin Shogun. Tapi Shogun sekarang udah susah. Kalau Shogun diproduksi lagi asik sebenarnya. Ya walaupun dulu aku udah pernah punya Shogun Axelo, ternyata kangen juga punya motor bebek. Wah, 15.000 pizza PHD. Ini AMG bukan? Apa kelas C? CL GE apa sih? Oh iya CL ya, CLA 200. CLA 200 itu apa? Sedan atau coupe? Sedan tapi bentuknya. Oke, jadi sekian dulu. Thanks banget buat kalian yang udah nonton. Dan ini adalah video perdana untuk comeback. Semoga comeback beneran. Jadi cek dulu berapa menit. Cukup deh. Jadi sekian dulu. Thank you banget buat kalian semua. Thank you banget yang udah menanti-nanti videoku mungkin. Thank you banget untuk supportnya. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa klik like atau mungkin bagikan ini ke teman-teman kalian. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol merahnya, bertuliskan subscribe. Dan mungkin sekarang pengen tahu update-update aku yang terbaru, bisa klik lonceng. Oke, sekian dulu. Thank you banget buat kalian semua. And see you in the next video. Bye-bye. Coba narik deh, tanjakan gombel sampai baterainya habis.